telah kita ketahui bersama bahwa kita tidak mudah memahami rangkaian listrik seri dan paralel, maka dengan hal tersebut kita akan melakukan praktikumnya untuk memudahkan kita memahami konsep tersebut. Baiklah teman-teman, video kali ini kami dari kelompok 4 akan membuat praktikum rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelumnya, perkenalkanlah nama-nama anggota dari kelompok kami, kelompok 4. Baik, perkenalkan nama saya Doritis Bago, MPM 21053111017. Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan nama saya Onilisman Halawa, MPM 21053111015. Nama saya Teddy Pumanto Bulala. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung. Baik, perkenalkan nama saya Tajaman Hulaiyah, NPM 21053111014, Prodi Fisika. Nama saya Jonia Dahulu, NPM 21053111009. Tujuan dari melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengamati dengan cermat cara merangkai rangkaian listrik secara seri maupun paralel. Yang kedua, dapat menentukan perbedaan kedua rangkaian listrik berdasarkan hasil pengamatan. Ada papan triplek kecil sesuai ukuran rangkaian. Kemudian ada lakban, ada baterai, kabel penghubung 1 meter, dudukan bohlam, bola lampu kecil 3 buah, ada saklar, dan yang terakhir ada gunting. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan prosedur kerjanya. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum rangkaian listrik seri. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya dan bagi kabel menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita dapat bagi kabel menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Lalu ambil salah satu kabel, gunting bagian ujungnya, jangan sampai habis ya. Lalu putar agar bagian penutup kabel dapat terpisah dengan tembaganya saja. Seperti ini. Lakukan pula dengan kabel lainnya. Jika sudah, kita ambil dudukan bohlam, masukkan bohlam ke dalam dudukan dengan cara diputar, dan pastikan posisinya kuat dan lampu tidak bergerak-gerak ya. Masukkan juga dengan bola lainnya. Lalu kita masukkan bagian kabel dengan cara seperti diputar.
Dengan sisi satunya, hal yang sama pun dilakukan dengan bolang yang lain. Kemudian kita hubungkan dengan memasukkan bagian saklarnya ke dalam kabel. Kemudian kita rekatkan ujung baterai, ujung positif bertemu dengan kutub negatif. Kita rapikan bagian rangkaian ini di atas triplek. Kemudian kita rekatkan dengan menggunakan selotip agar posisi lampu berdiri. Kita rapikan juga bagian kabelnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyalakan dengan menggunakan saklar. Kelebihan dari rangkaian seri adalah satu, kabel yang sangat hemat dan biaya yang hemat. Kekurangan dari rangkaian seri yaitu jika salah satu lampu dipadamkan maka lampu seluruhnya akan ikut padam. Nyala lampu yang tidak sama terang. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum rangkaian listrik paralel. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel dengan bahan-bahan yang sama. Satukan ketiga ujung kabel dengan cara diputar. Kemudian kita siapkan lagi satu kabel. Satukan ketiga ujungnya dengan cara diputar. Kemudian kita rapikan bagian rangkaian ini di atas triplek. Ini susunannya. Sekarang kita coba nyalakan menggunakan saklar. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel adalah nyala lampu yang sama terang. 2. Jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain akan tetap menyala.
Kekurangan dari rangkaian paralel adalah satu, menggunakan kabel yang banyak dan biaya yang sangat mahal. Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 1 mempraktekkan tentang pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum mempraktekannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvin Analaia, NPM 21053111004. Sebelum lanjut, kita akan membahas sedikit pengertian rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input satu komponen berasal dari output komponen lainnya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus lainnya. Setelah kita tahu pengertian rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka kita masuk dalam praktekannya. Satu, lampu dan dudukan lampu. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, saklar. Yang keempat, baterai. Yang kelima, lakban. Yang keenam, cutter. Ataupun kita bisa juga menggunakan gunting. Yang pertama yang kita buat adalah rangkaian seri. Pertama-tama kita potong kabel ukuran lebih pendek. Bagi dua. Setelah selesai kita potong beberapa kabel, lalu potong dan quality kabel bagian ujung-ujungnya. Ini kita potong. Kita lakukan pada ujung yang satu. Kita potong perlahan-lahan agar tidak sampai kabel tembaganya terputus. Kita potong lagi ujung-ujung ke beberapa bagian kabel. Setelah ujung-ujungnya kita udah potong semua, kita putar bagian serabut tembaga ini. Kita buat hal yang sama pada ujung yang satu. Begitu juga kita buat ke beberapa kabel lainnya. Setelah kabel-kabelnya kita udah putar semua, langkah yang kedua yaitu kedudukan lampunya. Kita pasang ke beberapa bagian lampu.
Setelah itu, kita masukkan kabel pada lubang yang ada di dudukan lampu. Kemudian kita putar sampai terikat supaya tidak bisa lepas. Kita pasang kita masukkan lagi pada lubang yang satunya. Kemudian kita pasang pada bola yang satu. Kemudian kita masukkan lagi serabut tembaganya pada dudukan lampu yang satu. Setelah itu, kita pasang saklarnya. Kita masukkan lagi serabut tembaganya ke bagian saklarnya. Setelah kita pasang saklar, kita memastikan bahwa serabut tembaganya tidak terkait. Setelah itu, kita gabungkan baterai dengan menggunakan lakban. Setelah itu, kita letakkan serabut tembaga pada salah satu bagian kabel ujung baterai. Yang satu bagian sisi positif dan satu lagi bagian sisi negatif. Ini biasanya kabel yang merah ini biasanya untuk kabel positif. Kita kaitkan. Kita coba kaitkan. Berhasil kita membuat rangkaian listrik, rangkaian seri. Untuk lebih kita menggunakan lakban untuk mengaitkan serabut ke tembaga ke bagian ujung baterai. Kita lakukan hal yang sama pada bagian ujung yang satu. Untuk lebih jelas, untuk lebih memudahkan, kita menggunakan alasnya sebagai karton untuk bisa berdiri. Saklarnya kita kaitkan, akhirnya rangkaian seri. Akhirnya praktikum rangkaian seri berhasil. Kita tekan saklarnya. Inilah yang dimaksud dengan rangkaian seri, yaitu rangkaian yang hanya melewati sebuah arus yang terdiri dari satu kabel.
Contohnya saklar ini kita hidupkan, maka lampu yang lain juga ikut hidup. Jika kita matikan, maka lampu yang lain juga ikut mati. Itulah yang dinamakan dengan rangkaian seri. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Pada rangkaian seri kita siapkan beberapa kabel. Setelah itu kita susun kembali. Setelah itu kita gabungkan ketiga ujungnya. Setelah kita gabungkan ketiga ujungnya, kita pasang saklar. Kemudian kita pasang lagi baterainya seperti pada rangkaian seri. Inilah rangkaian paralel setelah siap dibuat. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu mati atau tidak berfungsi, maka tidak akan mempengaruhi pada lampu lainnya dan masih menyala, karena pada rangkaian paralel memiliki kabel yang bercabang. Beginilah rangkaian paralel. Demikianlah pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sweet enough, just don't say it's love. I've heard this shit too much. Just don't say it's love. And don't say, don't say, don't say, don't say, don't say, don't say. I know it drives you crazy, 'cause I don't ever stay home. And you've been calling me lately, but I don't ever pick up my phone. Ooh, oh, I spent a couple weeks on the road. Ooh, oh, you say you understand, but you don't.
teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kami mahasiswa dari Universitas Dharma Agung Prodi Fisika. Sebelum kami akan melakukan presentasikan hasil kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Deliana Hudu. Nama saya Marni Mawati Kalawa. Saya sendiri Desiriana Kedua. Selamat menyaksikan. Rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur atau tersusun. Ciri-ciri rangkaian seri yaitu 1. Tersusun secara sejajar. 2. Jika salah satu lampu mati, yang lain ikut mati. 3. Cahaya lampu redup. 4. Arus yang mengalir pada setiap lampu sama besar. Yang 5. Tegangan yang mengalir pada setiap lampu berbeda. Sedangkan rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu jalur atau bercabang. Sifat-sifat rangkaian paralel yaitu tersusun bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Yang ketiga, cahaya lampu terang. Yang keempat, arus yang mengalir pada setiap lampu berbeda. Dan yang kelima, tegangan yang mengalir pada setiap lampu sama besar. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gunting, kabel, baterai, isolatif, bola lampu, dan saklar. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah potong bagian kabelnya menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong, sambungkan kabelnya ke dalam masing-masing bola lampu yang telah tersedia. Setelah tersambung, kita sambungkan saklarnya dengan bola lampu menggunakan kabel. Semuanya selesai, sambungkan ujung kabelnya ke baterai, begitu juga ujung kabel yang satu ke baterai yang satu. Maka jika lampunya hidup kayak gini, berarti rangkaian serinya sudah berhasil. Baik, langkah-langkah untuk membuat praktikum rangkaian listrik paralel. Sambungkan kabel ukuran 10 cm ke ujung fitting. Pasangkan kabel di ujung saklar. Kemudian pasangkan baterai kedudukan. Nah, setelah itu baru kita mulai. Merangkai kabel dimulai dengan meletakkan kabel pada permukaan styrofoam. Kedua ujung kabel diletakkan dengan menggunakan selotip. Inilah rangkaian paralel. Sekarang kita akan nyalakan lampu. Apabila kita lepaskan salah satu ujung kabel ini, maka lampu yang satu nggak ikut padam.